Jadi di dalam pengertian marketing 4.0 ini atau 4.0 itu adalah satu perubahan daripada cara melakukan pemasaran yang tadinya marketing pada marketing 3.0 itu hanya menggunakan marketing secara offline. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi digital yang begitu cepat setelah terjadinya COVID 2019, maka perangkat digital sangat diperlukan dan manusia dipaksa untuk melakukan secara daring dengan kegiatan dengan menggunakan peralatan-peralatan digital tadi. Sehingga otomatis marketing pun harus dilakukan tidak hanya secara offline, tapi juga dengan online, ya. Jadi di sini ada dua perkembangan. Kalau marketing sebelumnya itu hanya secara offline, tetapi untuk marketing 4.0 ini menggunakan tambahan yaitu marketing secara online, ya. Begitu pula pelanggan karena situasinya tidak memungkinkan untuk kita temu muka, maka dilakukan secara daring. Jadi dengan adanya marketing online ini membuat satu revolusi marketing, ya, revolusi marketing yang tadinya untuk promosi kita mengeluarkan uang banyak, maka dengan adanya marketing online ini kita melakukan satu promosi di satu sosial media, maka secara keseluruhan sudah sampai di secara global marketing itu. Jadi kita memasarkan di sosial media satu produk, baik itu barang atau jasa, maka akan dapat diakses oleh dunia. Jadi artinya begitu pesatnya perkembangan teknologi marketing 4.0 ini. 4.0. Itu gambaran daripada pengertian marketing 4.0 yang tadinya sifatnya marketing secara offline, sekarang ditambah adanya marketing secara online. Jadi ada pengaruh dari fasilitas digital, yaitu dengan menggunakan sosial media marketing. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan mencoba memasukkan satu teknologi dan pemasaran. Jadi di sini ada namanya peningkatannya pilihan produk yang ditawarkan. Dengan adanya kita menggunakan sosial media secara online, maka kita dapat menawarkan banyak produk, ya, banyak produk. Dengan satu upload, ya, satu pengiriman satu produk, kita sudah bisa bisa menawarkan beberapa produk dalam waktu yang sama. Sementara pada saat kita hanya menggunakan sifatnya offline tadi, maka kita dalam melakukan satu promosi harus mengeluarkan banyak biaya, ya, banyak biaya.
Kemudian kita melihat akses informasi menjadi dasar targeting. Jadi dengan adanya teknologi digital ini memungkinkan informasi ini menjadi sangat penting, karena di sini bisa melihat bagaimana seseorang itu menginginkan satu informasi langsung menuju ke sosial media. Sosial media itu bisa dijangkau melalui Google atau melalui Chrome, atau bisa kita juga menggunakan mesin pencari yang lain, ya, sesuai dengan yang diinstal di komputer, laptop maupun tabletnya. Kemudian dengan adanya teknologi online ini terjadi peningkatan komunikasi yang interaktif. Karena salah satu sifat atau karakteristik online itu adanya komunikasi interaktif. Jadi antara perusahaan dan pelanggan bisa saling berinteraksi. Berinteraksi saat ini bisa secara tertulis, bisa dengan menggunakan gambar, bisa juga dengan menggunakan video. Semuanya sekarang ini memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Karena adanya website tadi, HTML tadi, itu semua membuat komunikasi bisa menjadi lebih komunikatif, ya. Kemudian kita masuk lagi adanya satu kustomisasi produk dan personalisasi pesan. Jadi kita bisa membuat produk itu sesuai dengan pesanan. Contohnya kita bisa pesan, umpamanya contohnya pakaian, ya, pakaian. Saya sedang mencari baju perempuan yang sedang tren saat ini. Nah, langsung kita masuk ke mesin pencari, banyak muncul penawaran-penawaran, ya, penawaran-penawaran. Kemudian adanya personalisasi pesan. Jadi sifatnya kalau kita menggunakan sosial media itu banyak status-status yang sifatnya personal, ya. Aku lagi galau karena tidak dijenguk. Nah, itu adalah contoh-contohnya status, ya, status. Kemudian adanya kesesuaian harga dan distribusi. Jadi kita melihat bahwa semakin jauh jaraknya, maka harga atau biaya pengirimannya pun juga akan lebih besar, ya, akan lebih besar. Jadi kalau kita membeli produk secara online, kan kita bisa milih pengirimannya mau menggunakan jasa pengiriman yang mana, apakah yang 1 hari sampai, antara 1 sampai 3 hari, atau yang seminggu, atau yang rame-rame. Nah, itu. Kalau rame-rame itu sekitar 1 minggu. Nah, itu. Tapi harganya tentunya berbeda, ya. Kalau yang one day service tadi harganya bisa sampai 25.000, ya, per paket. Nah, itu. Jadi begitu, ada hubungan, ada kaitannya harga dan distribusi. Baik, kita lanjutkan lagi. Adanya perubahan perilaku konsumen.
pada saat ini memang terjadi perubahan perilaku konsumen. Contohnya smartphone sebagai perangkat utama. Jadi kalau kita melihat sehari-hari itu orang pasti tidak akan terlepas daripada smartphone. Contohnya, kalau orang ketinggalan smartphone, tentunya akan kembali lagi ya untuk mengambil smartphone tadi. Itu terlihat betapa pentingnya smartphone tadi. Karena kita tahu informasi yang ada di dalam smartphone tadi itu banyak hal-hal yang sifatnya rahasia. Kemudian adanya sosial media sebagai sumber informasi. Jadi pada saat ini orang kalau bertanya sesuatu tidak ke temannya, tapi langsung membuka sosial media. Umpamanya ingin melihat perkembangan sidang Sambo. Nah, orang sudah tidak akan bertanya lagi, langsung membuka sosial media yang ada di HP-nya. Terutama entah itu yang dia senangin apa, apakah Twitter atau Instagram, YouTube, dan sebagainya, atau Facebook. Kemudian lebih percaya kepada postingan teman. Jadi di sini postingan orang itu menjadi patokan ya. Tapi kita juga perlu melakukan satu filterisasi karena banyak yang informasi atau postingan-postingan itu yang sifatnya hoax atau hoax ya. Itu artinya palsu. Itu artinya membuat aneh-aneh. Kemudian sensitif terhadap harga. Maksudnya sensitif terhadap harga ini saat ini dengan adanya HP ini begitu gampangnya orang mencari perbandingan harga. Sehingga kalau orang harganya hanya beda 2.000, 5.000 atau 1.000 saja akan pindah ke produk atau penjual yang lebih murah. Kemudian aktif bertanya tentang brand. Nah, di sini ada satu perkembangan baru, orang akan bertanya tentang brand ya, tentang merek. Apabila kita ingin membeli satu baju, dia melihat ada teman atau dia melihat di sosial media itu bagus, dia akan bertanya apa mereknya. Apa mereknya. Begitu pula sepatu, minyak wangi, ataupun produk-produk lainnya. Produk-produk lainnya. Jadi peranan dari brand ini saat ini terasa dibutuhkan ya. Maka sangat penting artinya brand bagi suatu produk. Suatu produk. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada namanya internet, itu merupakan tren pembentuk pasar. Di dalam internet itu ada namanya disrupsi teknologi, ya, disrupsi teknologi. Kemudian ya, disrupsi teknologi akan membuat adanya peluang inovasi bisnis.
Jadi seandainya ada permasalahan dengan teknologi, ya, ada permasalahan dengan teknologi, maka dengan adanya internet tadi akan menimbulkan satu peluang inovasi bisnis. Jadi umpamanya kita ingin sedang perjalanan menggunakan satu travel, ini perjalanan darat gitu ya. Bagaimana supaya penumpang itu lebih betah tinggal atau menggunakan jasa travel, maka akan memunculkan peluang inovasi bisnis, yaitu dengan dibantu adanya marketing 4.0, sehingga muncullah namanya digital ekonomi. Jadi umpamanya kita melihat dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita mendapatkan satu kendala masalah bisnis travel. Kemudian akhirnya di satu perusahaan travel, yaitu contohnya bis, ya, bis malam gitu. Suatu perusahaan travel dia membuat satu bis yang sifatnya eksklusif atau VIP, bisnis bis yang VIP. Jadi di situ di dalam satu bis itu hanya berisi berapa orang, dibuat tempatnya sedemikian rupa sehingga orang yang membeli tiket bis tadi sudah tidak perlu kemana-mana lagi, karena di situ juga sudah disiapkan ada makanan, ada minuman, ada cemilan, termasuk di dalamnya ada toilet. Nah, bagaimana cara memperkenalkan peluang bisnis tadi, yaitu dengan menggunakan marketing 4.0, yaitu dalam bentuk marketing secara digital. Dengan marketing secara digital tadi, orang bisa melihat foto-foto dan video, ya, tentunya video-video yang pendek dan eksklusif, yang menarik. Sehingga di sini akan terjadi satu transaksi. Apabila biasanya di dalam satu paket perusahaan itu tersambung dengan adanya satu transaksi, ya, proses transaksi. Dan itulah yang disiapkan dengan namanya digital ekonomi. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Jadi ada satu kekuatan perubahan, ya. Ada satu pergeseran kekuatan yang menghubungkan kepada customer. Di sini contohnya adalah adanya from exclusive to inclusive. Yang sifatnya tadinya eksklusif, maka dengan adanya internet atau digital teknologi itu akan menjadi inklusif. Jadi seperti biasa, eksklusif kan munculkan suatu keglamoran gitu, ya, yang sifatnya mewah. Tetapi dengan adanya teknologi digital itu semuanya dapat dilihat, ya. Kemudian selanjutnya adanya from vertical to horizontal.
yang tadinya sifatnya dari atas ke bawah, sekarang akan bergeser lagi, gitu ya. Dari akan menjadi sesuatu yang sifatnya siapapun bisa. Contohnya kalau orang sekarang pengen melakukan bepergian dengan pesawat terbang, saat ini orang bisa melakukan. Kalau zaman sebelum ada satu low cost carrier, orang kalau mau bepergian dengan menggunakan pesawat terbang itu harus dandan dulu, ya kan? Pakai sepatu, segala macam. Nah, sekarang begitu adanya pesawat dengan harga murah, orang naik pakai sendal jepit aja sekarang banyak yang terbang ya, terbang menggunakan pesawat. Kemudian yang berikutnya from individual to social. Nah, saat ini orang yang tadinya jaim-jaim tadi, begitu ada sosial media, jadi begitu yang sifatnya individual tadi sudah tidak ada lagi. Coba aja kita bisa lihat orang kalau membuat TikTok kan ngumpet di kamar. Begitu dikirim diupload ke sosial media, nah semua orang kan bisa melihat ya. Artinya di situ sekarang ini orang loh, Anda waktu bikin kok ngumpet-ngumpet tapi kok malah diupload gitu loh. Nah, itu. Jadi from individual to sosial. Baik, kita lanjutkan lagi. Adanya paradok marketing to connected customer. Jadi adanya satu paradok dari sisi marketingnya ke konsumen ya. Jadi yang pertama adanya interaksi online versus interaksi offline. Jadi di sini kita jangan membuat satu bahwa antara online sama ini menjadi sesuatu yang berlawanan. Jangan. Jadi interaksi online diperlukan, interaksi offline juga diperlukan. Kemudian adanya informed customer versus disruptive customer. Jadi di sini customer yang pemberian informasi kepada customer, kemudian juga jangan dilawankan dengan adanya informasi yang merugikan daripada pelanggan ya. Terus yang berikutnya ada negatif advokasi versus positif advokasi. Jadi kalau di dalam satu sosial media pasti ada satu informasi yang membuat negatif sama yang membuat positif. Jadi kalau yang membuat negatif terhadap produk yang dipromosikan suatu perusahaan, tentu itu adalah kompetitor ya, informasi dari kompetitor. Nah, kemudian tinggal pinter-pinternya kita untuk mengambil yang bermanfaat. Jadi di dunia maya ini
adalah seperti di dunia nyata. Hanya di situ kalau kita di dunia nyata itu kejadiannya sama dengan kejadian yang di dunia maya. Di dunia maya itu ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Jadi kita tinggal harus pinter-pinternya kita memilih, ya, memilih. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini ada namanya F-faktor dan perilaku pelanggan di era digital. Kita lihat. Kalau F-faktor itu ada namanya friend. Friend itu teman, kemudian family, kemudian fan, kemudian follower. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan di adanya sosial media. Kalau di Twitter namanya follower. Kalau di Facebook namanya fan. Kalau di ini apa YouTube follower juga, ya. Kalau atau subscribe. Nah, itu kalau di masing-masing mempunyai istilah, tapi yang lain artinya penonton gitu loh. Kemudian dari F-faktor ini akan mengakibatkan 5 kegiatan. Yang pertama aware. Aware itu mengerti. Mengerti. Jadi kalau pada saat awal-awal sosial media atau teknologi internet itu muncul, orang baru aware. Oh ya, ada itu. Kemudian muncul appeal. Nah, appeal itu sudah ingin tahu, ya. Ingin tahu, tapi belum sampai detail. Kemudian mulai ada namanya bertanya, asking, ya. Ini kalau menggunakan ini gimana gitu. Jadi pengen tahu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, action. Kita mencoba. Nah, terakhirnya advocate ini justru sudah menyarankan. Jadi pada advocate ini sekarang ini semua teknologi digital ini sudah pada posisi advocate. Artinya mau tidak mau harus menggunakan. Anak-anak yang lahir pada era 2009 ke atas itu walaupun ini baru lahir itu sudah mengetahui apa yang dinamakan HP. Anak-anak sekarang yang umpamanya sudah SD atau apa, lebih pinter daripada orang-orang yang sudah tua. Mereka justru mengajari, ya. Oh, ini caranya gini, ini caranya gini. Nah, karena dia sudah advocate tadi. Eranya sudah masuk di advocate tadi. Oke, kita lanjutkan. The influential digital subculture. Nah, jadi pengaruh daripada digital di dalam satu kehidupan. Kita lihat pada anak-anak muda atau yang grow the mind share. Jadi mereka tumbuh dengan pemikiran, pembagian pemikiran, ya. Di sini, ya. Di antara mereka saling berbagi. Nah, itu pada anak-anak muda. Anak muda itu
tumbuhnya disertai dengan satu pembagian pemikiran ya. Jadi sedikit-sedikit share. Nah, itu. Kemudian untuk women, grow the market share. Jadi women ini tumbuh dengan adanya pangsa pasar ya. Kalau netizen yaitu expanding the herd share ya. Jadi netizen ini hidupnya adalah menikmati ya dengan kehidupan dia itu membuat komentar terhadap semua kejadian netizen itu. Jadi ada apa yang aneh itu satu kejadian, maka netizen akan bergolak ya, bergulir. Umpamanya ada public figure memberikan komentar yang tidak baik atau komentar yang sifatnya membuat orang seru gitu, ya dia langsung dapat komentar, ya, memberikan komentar dari netizen. Kemudian kita melihat netizen segmentasi. Netizen segmentasi itu bisa dibagi menjadi 5. Di sini ada namanya internet user, yaitu pengguna internet, yaitu watch and read online content. Jadi dia melihat dan membaca konten online. Nah, itu tergantung nanti Anda termasuk yang mana ini ya. Di sini internet user. Dia pokoknya semua konten online dilihat dan dibaca. Kemudian yang namanya joiner. Joiner di sini join and visit social media. Jadi netizen yang suka hanya melihat bergabung dan mengunjungi sosial media, nah itu namanya joiner. Kemudian ada namanya kolektor. Dia selalu menambahkan tag pada setiap halaman web yang dia lihat. Ya, berkomentar lah di situ, kolektor. Kemudian ada yang kritik. Yang melakukan kritik netizen segmentasi ini adalah post rating and comment online. Nah, jadi dia melakukan postingan yang ada ratingnya dan melakukan komen secara online. Jadi yang namanya orang memberi kritik, wah ini kurang bagus nih. Nah, kemudian dia membandingkan dengan kejadian yang hampir sama di tempat lain. Kemudian yang terakhir, kreator. Kreator itu adalah meng-create, membuat dan melakukan publikasi online, konten online. Jadi kalau kalian itu menjadi seorang kreator, ya dia hobinya membuat konten kemudian dipublikasikan. Itu namanya kreator. Dari 5 ini Anda termasuk yang mana? Silahkan aja sesuai dengan pemikiran Anda sendiri. Oh, saya cocoknya yang di internet user deh. Atau